Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi dengan topik pembahasan mengenai perubahan lingkungan dan dampaknya bagi kehidupan. Perubahan lingkungan dan dampaknya bagi kehidupan terbagi menjadi dua pembahasan, yaitu A. Perubahan keseimbangan lingkungan dan yang B. Pengelolaan lingkungan. Mari kita simak video penjelasan berikut. A. Perubahan keseimbangan lingkungan terbagi menjadi 3 uraian materi, yaitu konsep keseimbangan lingkungan, kedua penyebab perubahan lingkungan, dan yang ketiga pencemaran lingkungan. Hal pertama yang akan kita bahas ialah konsep keseimbangan lingkungan. Konsep keseimbangan lingkungan dapat terjadi karena faktor alam dan akibat campur tangan kegiatan manusia. Faktor-faktor tersebut dapat memberikan dampak negatif bagi kehidupan manusia. Penyebab perubahan lingkungan. Penyebab perubahan lingkungan terbagi menjadi dua bagian, yaitu 1. Perubahan lingkungan akibat faktor alam, kedua perubahan lingkungan akibat faktor manusia. Perubahan lingkungan akibat faktor alam sulit dilakukan pencegahan karena terjadi secara tiba-tiba. Perubahan lingkungan karena peristiwa alam dapat menimbulkan kerusakan serius terhadap lingkungan. Perubahan lingkungan akibat faktor manusia terbagi menjadi 3 contoh aktivitas manusia yang dapat mengakibatkan perubahan lingkungan, yaitu pembukaan lahan, kedua aktivitas pertanian yang diikuti dengan peningkatan penggunaan pestisida dan pupuk kimia yang berlebihan, dan yang ketiga eksploitasi sumber daya laut yang tidak ramah lingkungan. Bagian yang ketiga, pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan dibedakan menjadi pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran udara. Kita kembali ke bagian pencemaran air. Pencemaran air dapat berupa limbah rumah tangga, limbah pertanian, limbah industri, dan limbah pertambangan. Bagian B, pencemaran udara. Contoh zat-zat pencemar udara yaitu 1. Karbon monoksida dan karbon dioksida, kedua klorin, dan yang ketiga adalah oksida nitrogen. Yang C, pencemaran tanah. Pencemaran tanah dapat diakibatkan oleh aktivitas rumah tangga yang menghasilkan limbah domestik, kegiatan industri yang menghasilkan limbah industri, dan kegiatan pertanian yang menghasilkan limbah pertanian. Kita akan masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai pengelolaan lingkungan. Pengelolaan lingkungan terbagi menjadi 3 uraian materi, yaitu usaha-usaha mencegah kerusakan hutan, yang kedua usaha-usaha mencegah pencemaran lingkungan, dan yang ketiga pengelolaan limbah. Uraian materi yang pertama yang akan kita bahas ialah usaha-usaha mencegah kerusakan hutan. Usaha-usaha yang dapat kita lakukan untuk mencegah pencemaran atau kerusakan hutan ialah penanaman pohon pengganti atas pohon yang ditebang dan dipelihara dengan baik. Memberlakukan sistem tebang pilih terhadap pohon-pohon yang memenuhi persyaratan. Melakukan reboisasi di lahan yang rusak. Membentuk badan revitalisasi industri kehutanan yang bertugas untuk menyesuaikan produksi industri kehutanan dengan ketersediaan bahan baku dari hutan. Pemberantasan illegal logging melalui gerakan nasional rehabilitasi hutan dan lahan. Pembentukan peraturan yang tegas mengenai perizinan pengusaha hutan. Kita akan masuk ke uraian materi yang kedua, yaitu mengenai usaha-usaha mencegah pencemaran lingkungan. Usaha-usaha mencegah pencemaran lingkungan terdapat 3 jenis usaha, yaitu usaha-usaha untuk mencegah pencemaran air, usaha-usaha untuk mengatasi pencemaran udara, usaha-usaha untuk mencegah pencemaran tanah. Usaha-usaha untuk mencegah pencemaran air sebagai berikut. Menetralkan limbah industri dengan membuat instalasi pengolahan limbah. Membuat penampungan limbah rumah tangga yang berupa tangki resapan. Memilih sampo, sabun mandi atau deterjen yang kandungannya bahan aktifnya sudah mudah diuraikan.
Usaha-usaha untuk mengatasi pencemaran udara sebagai berikut. Melakukan reboisasi atau penghijauan sebagai penetral pencemaran udara. Menjalankan program pengendalian pencemaran yang disebut program Langit Biru atau bisa disebut juga PLB. Membangun stasiun pemantau kualitas udara permanen dan stasiun udara bergerak. Memperkecil kandungan PB atau timbal dalam bensin dan menekan rasio laju pertambahan kendaraan bermotor. Memotivasi masyarakat untuk aktif dalam melakukan penghijauan. Usaha-usaha untuk mencegah pencemaran tanah sebagai berikut. Mengurangi bahan pencemar dari sumbernya untuk mencegah dampak lingkungan yang lebih berat. Misalnya dengan menerapkan prinsip 5R. Mengurangi jumlah limbah yang dihasilkan oleh industri, terutama yang mengandung zat-zat kimia. Melakukan bioremediasi. Kita akan masuk ke uraian materi yang ketiga, yaitu pengelolaan limbah. Pengelolaan limbah dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu limbah organik, limbah anorganik, limbah B3 atau bisa disebut juga limbah bahan berbahaya dan beracun. Berikut penjelasan metode pengelolaan limbah berdasarkan wujudnya, yaitu metode konvensional dan metode ramah lingkungan. Metode konvensional, metode ini digunakan untuk menangani limbah cair. Metode konvensional dilakukan secara fisik, kimia, dan biologis. Sedangkan untuk metode ramah lingkungan, itu bisa diterapkan dengan memakai ulang, mengurangi pemakaian, mendaur ulang, mengganti, dan memperbaiki. Sekian dari video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan banyak terima kasih.